Pemanfaatan rekayasa genetika. Ya, pemanfaatan rekayasa genetika yang pertama digunakan untuk terapi gen. Terapi gen adalah usaha perbaikan kelainan genetik dengan memperbaiki susunan basa nitrogen pada rantai DNA dalam gen. Terapi gen diterapkan untuk memperbaiki kelainan genetik ADD atau adenosin deaminase defisiensi, yaitu kelainan berupa kehilangan daya tahan tubuh akibat tidak adanya enzim ADA, enzim adenosin deaminase, sehingga rentan terkena infeksi patogen. Pemanfaatan rekayasa genetika yang kedua adalah pembuatan vaksin baru. Vaksin subunit adalah salah satu vaksin baru yang diproduksi dari rekayasa genetika, yang dibuat dari bagian tertentu mikroorganisme yang imunogenik atau mampu menimbulkan respons imunitas tubuh secara alamiah. Pemanfaatan rekayasa genetika selanjutnya adalah untuk pembuatan organisme transgenik. Contohnya adalah tanaman transgenik, yaitu tanaman hasil rekayasa genetika dengan sistem penggabungan gen pada suatu rangkaian DNA. Ya. Dan yang kedua, hewan transgenik adalah hewan yang mengandung sisipan gen asing di dalam genomnya. Dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu pronuclear microinjection dan embryonic stem cell electroporation dan subsequent blastocyst injection. Ya, terakhir, kita juga perlu tahu bahwa ternyata bioteknologi tidak hanya memberikan manfaat yang banyak, tapi ada juga dampak negatif yang perlu kita ketahui. Yang pertama, kemungkinan menciptakan mikroorganisme patogen baru. Nah, justru malah dihasilkan suatu organisme yang menimbulkan penyakit baru. Yang kedua, timbulnya bahan makanan yang mengandung protein baru bersifat toksik atau bersifat racun. Jadi bahan makanannya malah bersifat racun. Kemudian yang ketiga, munculnya tanaman supergulma. Jadi tanaman supergulma ini artinya dia itu sangat kuat untuk mengganggu tanaman yang lain, ya, yang bersifat super, ya, gulma. Yang ketiga, teknik bayi tabung dapat membingungkan status orang tuanya. Tentu saja jika dilakukan proses bayi tabung dari pasangan suami istri yang bukan sah, ya. Jadi untuk praktek bayi tabung ini, maka syaratnya haruslah suami istri yang sah agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi anaknya. Yang kelima, resiko tinggi pada bayi organisme hasil cloning. Ya, tentu saja ini akan berbahaya, ya. Ada resiko pada bayi yang sengaja dibuat untuk dengan menggunakan cloning. Kemudian penyebaran bakteri strain secara liar. Kemudian erosi plasma nutfah, ya, terjadi penurunan plasma nutfah, terganggunya keseimbangan ekosistem, dan penyalahgunaan senjata biologis. Nah, ini adalah dampak negatif bioteknologi yang perlu kita pahami, ya.